Gak melanggar undang-undang dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cewek-cewek itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan? Lebih banyak ngobrol segala macam, hilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak. Kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada nggak? Nggak, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita pasti akan membahas topik yang paling hangat sejak semalam sampai hari ini, yaitu ucapan langsung Pak Jokowi. Saya kutip sebagai judul, "Saya tidak akan netral untuk negara ini. Saya perlu cawe-cawe." Jadi beliau di dalam pertemuan kami kemarin di Istana Negara, Istana Merdeka kalau nggak salah, itu beliau dengan tegas mengatakan akan cawe-cawe di hadapan beberapa pemret dan beberapa juga tokoh lain yang bukan pemret. Dan waktu kita kejar lagi tentang netralitas, beliau juga mengatakan tidak akan netral, tapi demi negara dan bangsa dan bukan untuk pribadi. Dan kenapa dia harus begitu? Dia lanjutkan lagi bahwa dia harus begitu karena kita ini masuki momentum untuk menjadi negara maju dari negara middle upper. Jadi kita dalam 13 tahun ini harus bisa menjadi negara maju. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan. Karena itu dia perlu menjaga kelangsungan atau continuity dari kekuasaannya sekarang ini. Dan karena itu dia sampai keluar kata-kata perlu cawe-cawe. Kita lihat rilis resmi istana. Itulah alasan dari Presiden Jokowi untuk cawe-cawe atau tidak netral. Sekarang kita dengarkan reaksi dari salah satu calon presiden, Anies Baswedan. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran
Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Pemirsa, kita dengar lagi komentar tokoh-tokoh yang lain. Pak Jokowi nih mau cawe-cawe katanya. Ngeri ya. Penyelenggara negara mau cawe-cawe di pilpres, pemilu. Wah, tapi ini kenapa sampai dia terbuka ngumumin ya kalau dia mau cawe-cawe? Padahal kan kalau nggak ngomong juga nggak apa-apa tuh, kita juga nggak tahu kan. Kalau menurut saya dia ini penasaran aja, mau revans tanding ulang lawan Anies Baswedan. Dia penasaran kok jagoan saya bisa kalah ya lawan Anies di Pilgub Jakarta. Mungkin dia menyadari kesalahannya tuh. Dia waktu itu kan malu-malu kan, nggak secara terbuka dukung Ahok. Nah sekarang ini dia kelihatannya mau terbuka dukung jagoannya nih. Mau cawe-cawe ya, kepuasan publik 70-80% kan dia nggak ingin lewatkan. Ya walaupun saya nggak tahu ya dia mau dukung Ganjar gitu ya, tegak lurus ke Ibu Mega, atau dia mau dukung Pak Prabowo gitu, jagoannya dia sendiri. Tapi Anies Baswedan ini harus hadir, harus jadi kontestan, harus jadi peserta, supaya mimpinya Pak Jokowi ini rasa penasarannya terobati. Ya gimana mau tanding ulang kalau Aniesnya nggak ada? Kan mesti ada Aniesnya. Makanya kita rakyat nih mesti dukung Nasdem, Demokrat, PKS lah, supaya Anies Baswedan jadi kontestan dulu di pemilu 2024. Lagian kan kita nih sebagai rakyat, untuk urusan bangsa dan negara, kemajuan Indonesia, juga mesti ikutan cawe-cawe, ya nggak? Ya nggak? Cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa yang dijelaskan ya oleh terakhir, untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya, bahwa untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin, masing pemerintahan. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan, tidak ada. Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali.
Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2 pasang, 3 pasang, biarkan ngalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pemirsa, sekarang kita dengar langsung Profesor Denny Indrayana, mantan Wamenkumham RI yang sekarang ada di luar negeri. Prof, Kabar Bang Karni? ini lagi rame di tanah air sejak semalam. Apa tanggapan Prof dari jauh melihat perkembangan ini? Kalau tidak keliru Bang Karni, setelah setelah hari raya Lebaran, saya menulis soal cawe-cawe ini dan kelihatannya itu kalau tidak salah yang pertama. Jadi saya menulis agak panjang, satu artikel 8 halaman. Saya berjudul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Di situ saya katakan Pak Jokowi punya 9 strategi dan 10 sempurna. Yang merisaukan saya sebagai orang hukum adalah kesimpulan besar saya setelah berbicara dengan beberapa kalangan, teman-teman politisi, akademisi, media, teman-teman konsultan politik, yang merisaukan saya, hukum itu hanya dijadikan instrumen, alat, strategi pemenangan pemilu 2024, baik pileg maupun pilpres. Dan itu satu demi satu apa yang saya tulis, 9 strategi 10 pemenangan itu terkonfirmasi beberapa waktu terakhir. Misalnya saya katakan, saya melihat ada pengkondisian komposisi calon hakim konstitusi. Misalnya ketika Hakim Aswanto tiba-tiba di-recall, ditarik, karena salah satu dosa besar beliau adalah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Itu menyebabkan beliau digantikan dengan Pak Guntur Hamzah, yang kemudian terjerat dengan skandal pengubahan putusan misalnya. Sehingga kemudian komposisi 54 yang kemarin memutus di 25 Mei untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, bacaan saya itu karena 5 pimpinan yang ada itu diperlukan untuk tetap mengawal kasus-kasus yang hanya dimungkinkan memukul lawan oposisi, tapi tetap merangkul kawan koalisi. Itu bisa dikonfirmasi dari pembicaraan saya dengan beberapa pejabat yang mengatakan sebenarnya ada kasus XYZ di KPK, tetapi karena masuk strategi koalisi pemenangan Pilpres, kasusnya tidak diangkat. Itu juga yang terkonfirmasi pada saat kita mendorong dibongkarnya kasus korupsi BTS di Kejaksaan Agung. Siapapun korupsi, kapanpun, dimanapun, harus diselesaikan secara tuntas. Tapi pada saat yang sama, tidak bisa kemudian kita tidak melihat itu sebagai satu langkah politik. Pada saat menteri diperiksa, pasti ada izin kepada Kejaksaan Agung dari Presiden, dan itu tidak bisa dilihat bukan sebagai tekanan terkait dengan berbedanya koalisi Nasdem dalam strategi Pilpres. Resistensi Pak Jokowi kepada saudara Anies Baswedan itu terlihat juga pada saat kita membaca dikuyo-kuyonya Partai Demokrat. Karena itu dalam beberapa waktu terakhir saya menyampaikan ini adalah masa
paling suram, salah satu era paling suram bagi kedaulatan partai, di mana ada ketua umum partai, saya tanya kadernya datang kemari, "Pak, kenapa itu ketua umum digeser?" Kader utama partai ini mengatakan, satu karena yang bersangkutan ada masalah domestik. Dua, karena yang bersangkutan diketahui 4 kali bertemu Anies Baswedan. Jadi 4 kali bertemu Anies Baswedan saja bisa menyebabkan satu ketua umum partai kemudian digulingkan. Dan, pada cerita yang lain, kita bisa melihat kasus, Demokrat misalnya, itu bentuk bagaimana upaya untuk hostile takeover Demokrat. Tidak bisa kita melihat Pak Muldoko itu sebagai pribadi. Pak Muldoko tetap punya posisi kepala staf presiden. Dan karenanya saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Romi dalam satu podcast yang mengatakan jika Demokrat dicopet oleh Muldoko, maka Anies tidak bisa capres. Bahasa Romi yang merupakan bagian koalisi pemerintahan itu mengafirmasi adanya skenario untuk mengambil alih Demokrat melalui Pak Muldoko. Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak tahu. Ini kepala staf presiden, salah satu orang terdekat di istana. Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak setuju. Kalau beliau tidak setuju, ada stafnya mencopet, paling tidak beliau marah. Normal pula kalau di-reshuffle. Bahwasanya Pak Jokowi diam, bahwasanya Pak Jokowi tidak melakukan langkah apa-apa untuk mencegah, itu menunjukkan bahwa ada persetujuan diam-diam. Nah, ini tidak bisa dilepaskan juga dari kalau Demokrat berhasil diambil Muldoko, maka lagi-lagi pencalonan Anies Baswedan terganggu. Itu yang saya lihat sebagai bentuk cawe-cawe. Pertemuan ketua umum partai di istana itu satu hal yang bisa diperdebatkan secara etika. Tapi ada langkah untuk mengganggu kedaulatan partai, mengambil alih Partai Demokrat, itu bukan hanya pelanggaran etika, itu termasuk kejahatan yang dalam konteks hukum tata negara, itu bisa menjadi pitu pemakzulan pemberhentian presiden karena sudah melanggar impeachment articles. Di Amerika Serikat, pada saat ada upaya menyadap kantor Partai Demokrat, dibobol kantor Partai Demokrat karena ingin dipasang alat sadap di masa kampanye, itu langsung memicu proses impeachment kepada Presiden Richard Nixon. Sebelum proses itu diselesaikan karena Richard Nixon tahu bahwa dia akan kalah, dia mengundurkan diri. Itu karena akan menyadap. Ini Presiden Jokowi melalui tangan kepala staf presidennya mengambil alih Partai Demokrat demi untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini adalah kejahatan yang harusnya dalam kondisi normal diberi sanksi dalam bentuk pemberhentian, dalam bentuk impeachment. Karena itu, cawe-cawe yang semacam ini menggunakan instrumen hukum untuk saya menulis puisi dan dalam bentuk artikel panjangnya, korupsilah dalam pelukan koalisi, saya dikritik, Anda tidak ingat ada orang Golkar, Setia Novanto juga dipenjarakan. Saya bilang, itu 2017. KPK-nya belum dirubah undang-undangnya. Oh, masih ada yang namanya Pak Juliari Batubara dari PDI Perjuangan dan Pak Edi Prabowo dari Partai Gerindra ditangkap KPK. Oh, itu di awal masa Pak Firly. Masih ada Novel Baswedan dan kawan-kawan yang belum dipecat setelah tes wawasan kebangsaan. Setelah teman-teman Novel Baswedan bergeser, coba cek ada tidak teman koalisi. Mas Romi mengatakan itu tidak berlaku buat saya. Itu zaman KPK-nya masih undang-undang lama. Begitu jadi KPK itu dilumpuhkan paling tidak dengan 3-4 cara. Satu,
undang-undangnya dirubah dengan meletakkan KPK di bawah presiden, kehilangan independensi. Kalau hanya institusinya, regulasinya dilemahkan, masih ada harapan jika orang-orangnya berintegritas. Diletakkan orang yang secara etika bermasalah, sudah pernah disidik, punya etika, bertemu dengan orang yang berperkara, bahkan dijatuhkan hukuman berat, keburu ditarik. Disurati oleh KPK pada saat proses fit and proper test, tetap terpilih. Sekarang ada masalah gratifikasi helikopter, ada dugaan pembocoran dokumen rahasia di Kementerian SDM, dan seterusnya. Seandainya masih dipertahankan orang-orang pejuang-pejuang yang telah merelakan satu matanya tempat kita berutang kepada novel, mungkin masih ada harapan. Tapi orang-orang ini pun disingkirkan. Itu tahap kedua pada saat Firly Bahuri dan kawan-kawan masuk dengan problem etika yang mendasar. Tahap ketiganya ketika Novel Baswedan dan kawan-kawan dikeluarkan. Tahap keempatnya ketika MK menggenapi dengan memperpanjang masa jabatan 1 tahun. Kenapa? Agar masih bisa mengawal proses pilpres. Argumentasi MK pada saat mengatakan perpanjangan 1 tahun adalah supaya sama adil buat semua 5 tahun. Padahal hakim MK sendiri masa jabatannya bisa sampai 70 tahun umurnya atau 15. Kalau begitu samakan, kenapa mereka tidak menyamakan 5 tahun juga? Mereka katakan supaya Jokowi, DPR tidak memilih 2 kali, di 2019, 2023, maka digeser ke 2024. Argumentasi yang lagi-lagi lemah, karena di 2024 pansel harus dibentuk 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Artinya di Juni 2024. Artinya yang memilih pansel tetap Presiden Jokowi. Yang melakukan fit and proper test tetap Presiden Jokowi. Kenapa Mahkamah Konstitusi sedemikian teledor, blunder membuat argumentasi? Ya tadi, karena Firly dan kawan-kawan masih diperlukan untuk mengarahkan pedang keadilan yang harusnya tertutup matanya, memilih siapa yang ditebas, yaitu lawan oposisi, dan memilih siapa yang dilepas, yaitu kawan koalisi. Nah, dengan menggunakan instrumen hukum yang semacam ini, dengan melakukan cawe-cawe kedaulatan partai politik, dan itu cawe-cawenya bukan hanya pelanggaran etika, tapi dalam kondisi normal harusnya adalah kejahatan impeachment artikel yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Ini menyebabkan pilpres kita menjadi problematik kalau dilihat dari sisi prinsip free and fair, jujur dan adil. Karena itu, harusnya cawe-cawe yang saya tulis pertama kali setelah lebaran itu tidak boleh dilakukan karena presiden tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Beliau itu harusnya menjadi wasit yang netral dalam proses ini. Sebagai pribadi, beliau bisa punya preferensi. Tapi presiden dengan instrumen dan dengan segala kekuasaannya itu tidak boleh disalahgunakan untuk memberi preferensi kepada Prabowo atau Pranowo sambil memberikan resistensi kepada Anies Baswedan. Baik, Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, cawe-cawenya ini menyebabkan presiden sudah mulai merusak prinsip bahwa presiden itu harusnya dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh kerja-kerja politik praktis yang imparsial, yang partisan dari Presiden Jokowi. Itulah cawe-cawe yang harus kita lawan karena bertentangan dengan konstitusi. baik, terima kasih, Prof. Sekarang kita lanjut ke politisi Partai PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih Pak Karni. Yang saya hormati Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden yang ke-10 dan ke-12. Jadi pernah jadi Wakil Presidennya Pak SBY, juga pernah jadi Wakil Presidennya Pak Jokowi. Jadi beliau punya pengalaman panjang dan memahami betul apa dinamika yang terjadi di dalamnya. Sahabat saya Gus Coy, ya, Mas Andri Rosadi, Mas Ade Armando, dan Mas Fikri, serta Bung Denny Indrayana.
saya mendengarkan dengan seksama, baik yang disampaikan oleh Mas Anies maupun oleh siapa tadi, Mas Denny dan Hensat, Mas Heri Satrio, tentang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kemudian saya melihatnya apa yang disampaikan oleh ketiga beliau ini itu mengacu kepada pengalaman tahun 2009. Satu pertanyaan besar adalah di mana tahun 2009 itu Pak Karni, ini Partai Demokrat mengalami kenaikan yang spektakuler, 300%. Satu, ya. Kemudian di situ terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan, termasuk intervensi kepada penyelenggara. Maka tidak aneh apabila Mas Anas Urbaningrum dan Mbak Nurpati kemudian menjadi pengurus DPP Partai Demokrat, penyelenggara pemilu. Akan lebih fair misalnya kalau Mas Anas Urbaningrum dan Mbak Andi Nurpati dihadirkan, supaya jelas, jelentreh, apa yang terjadi tahun 2009. Memang waktu itu Pak SBY tidak mengatakan dia cawe-cawe. Tetapi praktek-praktek di lapangan itu jelas sekali. Dan Pak JK yang saya tahu pada saat itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi tahu persis bagaimana bantuan-bantuan sosial itu betul-betul digunakan untuk menaikkan elektoral. Bagaimana terjadi penggelembungan DPT. Ya. Bagaimana ya kasus-kasus ya yang terjadi di daerah begitu ya, termasuk juga terjadi perubahan sistem pemilu dari sistem campuran ke sistem yang terbuka. Ini adalah operasi-operasi yang dilakukan pada tahun 2009. Ya. Ini mungkin kekhawatiran yang tadi disampaikan. Ya. Sekarang kondisinya berbeda. Ya. Saya pastikan ya tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ya, kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Anies, Pak Hensat maupun Pak Denny Indrayana. Nah, cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bertanggung jawab sebagai presiden agar pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan luber dan jurdil. Pak Jokowi juga bertanggung jawab untuk ya memastikan tidak ada hambatan-hambatan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pak Jokowi juga mempunyai hak memilih. Hanya saja Pak Jokowi tidak mempunyai hak untuk dipilih, tapi dia mempunyai hak untuk memilih. Berarti beliau itu juga mempunyai preferensi pilihan. Dan itu wajar. Sebagai seorang pemimpin, kepala negara, presiden, Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa ya program-program pembangunan Indonesia ke depan itu bisa dilanjutkan, bisa dipercepat. Ya. Agar arah pembangunan kita itu betul-betul bisa mencapai satu tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang guyup rukun. Masyarakat yang betul-betul mampu membangun Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang betul-betul mampu ya mengembangkan prinsip-prinsip toleransi sesama warga bangsa. Cawe-cawe dari Pak Jokowi
justru kami dorong, kami dukung. Termasuk juga ya cawe-cawe beliau untuk berpihak kepada rakyat. Dengan misalnya memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat. Saya pastikan Pak Karni bahwa Pak Jokowi tidak punya DNA atau pengalaman untuk mengintervensi ya pelaksanaan pemilu. Kami ya dari PD Perjuangan misalnya 2019 itu presidennya Pak Jokowi. Tapi kenaikannya itu cuma kenaikan PD Perjuangan memang naik, tapi di bawah 2%. Ya. Itu artinya apa? Artinya betul-betul Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai sosok negarawan. Ya, yang menjamin bahwa pemilu luber dan jurdil. Itu saya pastikan. Saya juga pastikan bahwa Pak Jokowi tidak akan mengintervensi misalkan untuk supaya TNI dan Polri tidak netral. Tidak akan mengintervensi misalnya penyelenggara pemilu untuk tidak netral. Ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak punya pengalaman dan tidak punya DNA untuk merusak sistem demokrasi kita. Ya. Tetapi Pak Jokowi ingin memastikan bahwa 2024 marilah rakyat diberikan kesempatan, diberikan kedaulatan untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Ya. Haknya ada pada rakyat. Jadi artinya apa? Pak Jokowi mengakui, gentle itu. Pak Jokowi bukan sosok pemimpin yang tinggal gelanggal colong pelayu. Tapi beliau bertanggung jawab ya, bahwa pemilu berjalan dengan baik dan arah pembangunan itu bisa juga berjalan dengan baik sehingga cita-cita bangsa kita tadi disampaikan oleh Pak Karni ya menjadi bangsa yang unggul, yang besar, yang raya bisa terwujud. Bagaimana kita mempunyai bonus demografi dan kita punya waktu 13 tahun. Inilah maka Pak Jokowi saya pikir wajar kalau menggunakan haknya untuk menentukan preferensi siapa yang nanti akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Satu. Yang kedua adalah Pak Karni, sebentar, undang-undang pemilu kita itu juga mengatur presiden boleh berkampanye, wakil presiden boleh berkampanye. Saya ingat bahwa Pak JK tahun 2019 juga masuk tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Penasehat ya, berkampanye boleh kan gitu kan. Tetapi apakah Pak Jokowi akan menggunakan hak itu tergantung kepada Pak Jokowi kan gitu. Apakah beliau. Terus kemudian apakah Pak Jokowi netral? Yes, netral. Netral dalam arti politik pemerintahan dan politik ketatanegaraan kita. Terkait tadi tentang urusan Partai Demokrat ya, itu yang digugat itu bukan hanya Partai Demokrat. Ya, Menteri Hukum dan HAM juga digugat. Ini urusan internal partai. Dan sangat tidak elok dan tidak bisa dibenarkan apabila Pak Jokowi mengintervensi ini untuk urusan-urusan internal Partai Demokrat. Biarkan itu diselesaikan oleh Partai Demokrat ya. Jadi jangan kemudian ya seolah-olah apapun yang terjadi ini kemudian kesalahan dilimpahkan pada Pak Jokowi dan ingin menjegal Pak Anies. Ya, tidak ada seperti itu. Silakan itu berproses ya secara alami, secara transparan. Korupsi misalnya di BTS ya yang sekarang terjadi itu usut setransparan mungkin supaya tidak ada kesan nanti ini politisasi hukum. Tidak. Transparan betul bahwa tidak ada unsur-unsur politik misalkan untuk menjegal Pak Anies. Tidak ada. Ya. Pastikan itu. Jadi usut saja itu secara transparan ya bahwa hukum itu memang tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk upaya jegal menjegal. Gitu Mas Karni. Baik Pak Jarod. Sekarang gilirannya politisi Nasdem, Gus Coy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, Pak JK, Mas Andri, Bung Jarot, Bung Ade, dan Pak Fikri. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Mas Jarot, indah sekali. Luar biasa. Menenteramkan, mendamaikan. Tapi baik, pertama saya kira seluruh rakyat Indonesia berharap bahwa pemilu, Pileg, Pilpres 2024 ini berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada kan? Ada jurdilnya ya. Jujur dan adil. Nah, ada indikator-indikator yang harus kita angkat dan ini menjadi patokan kita untuk mengukur suatu pemilu, pesta demokrasi. Antara lain adalah penyelenggara pemilu harus profesional, punya integritas, bebas dari intervensi. Aparatur negara, PNS, polisi, tentara, semua berada pada koridornya. Terutama presiden. Presiden secara pribadi punya hak untuk memilih apa, siapa, dukung siapa. Tetapi presiden selain warga negara yang punya hak, tapi dia adalah presiden. Sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ketika dia tidak netral, ketika dia menunjukkan preferensinya, ketika dia ikut campur atau cawe-cawe, bahkan lebih jauh lagi misalnya obok-obok, taruhlah tidak sampai kepada cawe-cawe, lebih ringan lagi dari cawe-cawe. Itu punya implikasi yang luar biasa terhadap kualitas dan tidak berkualitasnya demokrasi. Saya kira rakyat terbuka melihat dan menyaksikan apa yang terjadi dari pernyataan dan perilaku presiden kita. Arahnya kemana, kepada siapa, dan itu rakyat menilai netral apa tidak. Cawe-cawe itu dalam konteks positif apa tidak. Hasil survei kalau nggak salah, atau pernyataan masih bersifat asumsi, itu terkesan negatif. Nah, negatif ketika negatif itu kemudian berbentuk dalam kelanjutan negatif-negatif sampai ke bawah, karena ini presiden, kepala negara, cawe-cawe dengan konotasi bahkan praktis yang negatif, maka akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, ke bawahnya lagi negatif. Aparatur di bawahnya lagi menjadi negatif. Terus sampai kepada TPS menjadi negatif. Ini berbahaya, tentu saja. Jadi ini bukan seperti yang kita bayangkan tadi itu, meningkatkan pemilu harus demokrasi dengan standar yang sudah kita sepakati. Ini justru menurunkan demokrasi. Kita sudah tahu bahwa demokrasi di Indonesia ini nyata, ini penilaian internasional, penilaian para pengamat dan pelaku-pelaku ahli-ahli di bidang demokrasi, bahwa di Indonesia demokrasinya sedang turun bebas. Kalau secara ekonomi ada kepuasan, bla bla bla, ya karena memang ada bantuan yang berbentuk sosial dengan macam-macam itu, kalau nggak salah
12 jenis, itu memang punya implikasi rakyat senang, sehingga kemudian kepuasan menjadi agak lebih tinggi. Tapi dalam konteks yang lain, terutama demokrasi, ini negatif. Negatif. Ini bahaya sekali. Kalau presiden punya niat untuk ini, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, sikap netral itu lebih bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu clear, itu tidak butuh interpretasi, itu tidak butuh excuse, tidak perlu ditutupi bahwa itu positif. Kalau netral, tidak ikut campur. Kan? Netral dalam konteks pilihan, netral dalam konteks kalau soal kebenaran tidak boleh netral. Kalau presiden menyatakan saya tidak mau netral, kalau tidak netral dalam konteks keadilan, kebenaran, itu memang harus dilakukan. Ini benar, saya harus berpihak. Itu oke. Ini baik untuk bangsa dan negara. Ini adil untuk semua rakyat. Kalau dia memilih sebagai kepala negara, kelihatan betul berpihaknya, itu sikap. Meskipun apalagi ini dikatakan, sikap saja, tidak dikatakan tanpa diretorikakan bahwa dia mendukung calon tertentu secara sikap, tidak pernyataan, itu saja mencerminkan ketidakadilan dan itu tidak baik. Dia pertemuan partai-partai itu campur tangan, cawe-cawe, yang konotasi publiknya pasti tidak baik. Nah, oleh karena itu, saya yang ikut nyoblos Jokowi, ikut kampanye, ikut bersama partai kami Nasdem full, tanpa mahar, mendukung mulai 2014, 2019, kita ingin waktu masih ada 1 tahun setengah, berapa bulan? 17 bulan ya. Kita berharap presiden kita ini husnul khotimah, akhir yang baik. Kita jangan sampai terjadi seperti dalam cerita pewayangan. Ketika kita masih kecil, ada cerita-cerita pewayangan bahwa di dunia pewayangan itu ada stratifikasi sosial, ada kasta, ada brahmana, ada kesatria, ada wisa, ada sudra. Nah, salah satu bagian dari masyarakat di sudra ini, ada yang menjadi pemimpin, itu disebut Petruk jadi ratu. Ketika Petruk jadi ratu, jadi raja, jadi pemimpin. Di negara sana, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, di negara pewayangan, itu semuanya rusak. Negara menjadi rusak. Kenapa? Karena brahmana yang punya pikiran, yang punya integritas, yang menjaga moral diabaikan. Kesatria yang memiliki visi kepemimpinan, yang biasa memimpin, yang memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan diabaikan. Wesa, pedagang. Karena pedagang itu punya duit, sehingga kolaborasinya Petruk bisa dengan pedagang. Sehingga kelihatan memimpinnya di backup oleh para pedagang-pedagang. Sehingga kemudian nilai-nilai yang unggul dalam konteks berbangsa yang dimiliki oleh brahmana, yang dimiliki oleh kesatria, itu diabaikan. Akibat dari semua itu menjadi rusak negara bangsa. Oleh karena itu niat baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara itu harus diikuti dengan standar ilmu, standar nilai. Di sisi lain, hati kita, pikiran kita harus plong, harus yakin
bahwa siapapun yang menjadi pemimpin ini adalah mereka dari putra-putri bangsa yang harus memperoleh tempat, kesempatan yang sama untuk tampil. Dan harus percaya. Karena yang mau jadi pemimpin ini orang-orang yang terpelajar. Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies. Ini harus percaya. Kita nggak percaya sama kader bangsa sendiri bagaimana. Nah, karena percaya maka apa yang diletakkan oleh Presiden dalam 2 atau 10 tahun ini yang baik-baik. Presiden harus percaya, pasti dilanjutkan. Yang tidak baik dievaluasi, itu hukum alam, itu biasa. Sunatullah. Dalam teori kita berbangsa dan bernegara, teori memerintah, itu kan biasa juga. Hal yang baik kita lestarikan, kita lanjutkan, kemudian ada perubahan-perubahan, ada inovasi-inovasi, ini hukum alam. Kalau kita status quo, bahaya negara ini. Jadi ada pelestarian. Kalau dalam NU itu dikenal al-mukhafadatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai lama yang baik yang sudah ditakkan oleh Pak Jokowi yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi harus ada change. Jadi harus ada perubahan, pembaruan yang lebih baik. Nah, barulah kemudian dalam politik, dalam pemilu besok ini tidak selalu ada ada bukan hura-hura ada hal-hal yang kemudian itu lahirnya dari istana. Ada gaduh, ini statement dari istana, gaduh statement dari. Mari pemilu ke depan semua berlangsung dengan baik dan setiap institusi menjalankan tupoksinya masing-masing, termasuk presiden, kita harapkan menjadi negarawan. Negarawan itu apa? Negarawan melepaskan kepentingan subjektif pribadinya untuk kepentingan negara bangsa, dan itu dicerminkan dalam perilaku, dalam statement, yang statement dan perilakunya itu bisa diukur dengan ilmu. Bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Bisa diukur dengan standar etika. Bisa diukur dengan tradisi. Pantas apa enggak? Pantas enggak presiden cawe-cawe? Pantas. Enggak pantas. Enggak pantas. Itu ukuran tradisi tidak pantas. Mungkin secara norma etika tidak tertulis di situ. Norma hukum tidak salah di situ. Tapi dia harus mengayomi semuanya. Jadi itu bahasa lainnya adalah harus adil. Adil itu memang prinsip, jadi tugas, nilai atau standar utama seorang pemimpin itu mengadil. Innallaha ya'muru bil adli. Jadi adil, wal ihsan dan baik. Tidak kelihatan gitu loh distorsinya, tidak kelihatan itu loh perpihakannya. Boleh mungkin berpihak, tapi jangan diperlihatkan pada publik. Soalnya ini kan menentang, saya cawe-cawe, saya tidak netral. Itu kan menantang arus kesehatan rohani dan jasmani itu. Harus kelihatan akal pikiran. Ya, melawan akal pikiran yang sehat. Karena akal pikiran yang sehat ini selama berjalan di dunia, termasuk di Indonesia itu kan ilmu yang sudah mentradisi. Oh ini gak pantas, ini pantas, ini enggak. Itu otomatis gitu loh. Nah oleh karena itu sekali lagi Pak Jokowi yang pernah saya dampingi ketika keliling-keliling ke kiai-kiai awal 2014, saya masih berharap Bapak menjadi presiden yang husnul khotimah. Lakukan perilaku, statement berdasarkan pengetahuan, ilmu, etika yang berstandar. Saya kira demikian. Terima kasih. Pemirsa, dalam hukum seorang dianggap bersalah jika dia mengambil hak orang lain.
dalam etika dia sudah bersalah kalau dia baru berpikir tentang mengambil barang orang lain tadi. Immanuel Kant, kita lanjutkan, kita rehat sebentar. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke politisi Partai Amanat Nasional PAN, Fikri Yasin. Kalau partai ini khusus, justru nunggu cawe-cawe deh. Karena pilihan presidennya diserahkan kepada Panglima tertinggi. Gimana PAN menanggapi ini? Baik, selamat malam semuanya. Ini senior kita Pak Yusuf Kalla di sini hadir, kemudian Gus Coy, Bang Andri, kemudian Pak Jarod, kemudian Bang Armando yang hadir di sini. Jadi pada malam hari ini kita disuruh membahas kalimat cawe-cawenya Pak Jokowi, ya, kira-kira gitu. Sebetulnya saya tadi buka sedikit Google. Cawe-cawe itu sebenarnya sederhana sekali ya. Ikut-ikutan ngomong saja gitu loh. Sederhananya kira-kira gitu. Loh, kalau seorang presiden misalnya dalam konteks apapun dia ngomong terus nggak boleh kemudian kita berdebat panjang di soal itu, agak lucu juga. Itu kalau dari kita pertama. Kedua, kalau yang ditampilkan tadi, perdebatan hampir semua komen tentang cawe-cawe Pak Jokowi, misalnya mulai dari Pak Anies, kemudian pengamat, kemudian ya jubir, pengamat sekaligus jubir, kemudian yang lain. Kalau kita melihat dari PAN, saya melihat sederhana saja dalam situasi kayak gini, dalam situasi sekarang ini yang memang mulai menghangat eskalasinya, apapun yang dibicarakan Pak Jokowi, rasanya jangankan dia ngomong cawe-cawe, dia diam saja, pasti spekulasinya itu akan tinggi. Dia diam pasti, kenapa nih nggak ngomong? Nah sekarang dia ngomong cawe-cawe, kenapa ngomong cawe-cawe? Kira-kira gitu. Kalau dari kita ngelihat, sepanjang cawe-cawe dia, semua yang dibicarakannya itu masuk di dalam konstruk untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang benar, tentu berdasarkan hukum, nggak ada masalah juga. Maka kita semua ini harus mengontrol jalannya ini. Pertanyaannya, apakah kemudian pasca reformasi seluruh presiden pada saat menghantarkan untuk pemilu berikutnya dia nggak cawe-cawe bahasanya kalau di sini? Atau dia nggak ikut campur di proses-proses lanjutannya? Seperti kesinambungan yang dikatakan Pak Jarod tadi. Kita kan hampir semua yang ada di sini kita pernah mengikuti itu. Pasca reformasi itu. Bagaimana supaya meletakkan sistem berikutnya ini menjadi mantap. Landasan berikutnya menjadi benar. Bahwa pengalaman kita dulu, misalnya
mulai dari zamannya Pak Habibie dan seterusnya sampai sekarang, ada yang memang eskalasi campur tangannya itu mungkin sedikit, ada yang banyak, ada yang secara serius sampai zaman Pak SBY dan sekarang dilihat mungkin eskalasinya agak serius memanas. Memang nggak lepas dari zaman Pak Jokowi periode yang kedua terjadi friksi di antara masyarakat ini yang luar biasa. Efek dari itu sampai sekarang masih kerasa. Sehingga Pak Jokowi berbuat apa saja, itu pasti spekulasinya menjadi tinggi. Pasti. Apalagi dia ngomong di depan pimpinan redaksi. Nah, kalau ada yang dikatakan tadi misalnya dia dari sisi etika, setuju kita. Tapi nggak bisa menjadi ukuran bahwa kalau Pak Jokowi cawe-cawe terus diukur dari etika, itu menjadi nggak pas, nggak benar. Agak sulit juga indikatornya kalau ngukur dari persepsi itu, dari etika. Yang kita lihat sekarang yang paling penting adalah apakah seluruh omongan, kebijakan, dan praktek Pak Jokowi itu melanggar aturan. Nah, di situ ada ukurannya. Nah, maka kita semua di situasi sekarang ini wajib mengontrol jalannya itu. Setuju kita kalau itu. Tapi kalau nggak ada salahnya juga misalnya kita semua mempersepsi dengan etika kita masing-masing bahwa Pak Jokowi kalau ini, oh ini tidak beretika. Tapi pasti ada yang menyatakan, oh enggak, masih pantas saja. Atau yang lain, oh enggak sopan juga. Boleh saja itu. Tetapi untuk menghadapi situasi 2024, kira-kira ada nggak aturan main yang betul-betul ditabrak oleh Pak Jokowi sehingga itu menjadi fatal? Kalau sebatas kekhawatiran saja, setuju kita semua. Karena nggak boleh juga kita misalnya melepaskan ini dengan silakan saja jalan kita. Menurut saya setuju saja, semua kita harus khawatir terhadap situasi ini. Tetapi spekulasi berlebihan menuduh, apalagi menurut saya misalnya dianggap seolah-olah yang dilakukan ke depan lepas kontrol. Nah, ini yang menjadi nggak pas juga kita nanti. Harapan kita sama-sama kita yang mengarah misalnya Gus Coy tadi bagaimana kita ke depan itu adem dan sebagainya. Bolehlah spekulasi, kekhawatiran itu kita setuju saja. Tapi baik policy yang dikeluarkan maupun kita yang mengontrol ini sama-sama masuk ke kanal aturan main. Baru pas. Jangan pakai misalnya persepsi kita masing-masing, apalagi etika kita masing-masing. Agak sulit indikatornya. Kalau dari kita, dari PAN melihatnya itu. Bukan juga bahwa kita, kami sadar bahwa tidak semua kebijakan Pak Jokowi misalnya itu sempurna. Itu kita sadar. Artinya banyak juga capaian yang memang belum ini dan itu memang harus diteruskan, dikontrol. Tetapi juga tidak semua yang dilakukan juga salah juga. Nah, kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan sekarang, dia mengatakan dia akan cawe-cawe. Ya. Cawe-cawe ini dalam pemilihan presiden. Ya. Nah, kalau sekarang ada yang dia endorse, tapi ada yang dia musuhin, ya dia cawe-cawe di situ. Apa itu layak? Ya. Nah, maka penting bagi kita untuk ngontrol itu semua, Pak Karni. Baik media maupun kita semua, ruang itu jangan pernah kita lepas untuk mengontrol agar kita lepas landas di 2024 setelah pemilu itu menjadi mantap dan benar. Itu mau kita. Kira-kira gitu. Kalau itu tidak melanggar undang-undang, peraturan, apakah itu berarti sah? Gimana Pak Karni? Kalau cawe-cawenya tadi tidak melanggar aturan dan undang-undang, apa itu sah? Saya pikir sah. Sepanjang tidak melanggar undang-undang. Bagaimana kalau itu melanggar etika? Kalau etika sulit ukurannya, Pak Karni. Loh, ada etika umum, ada etika kita pribadi. Kalau pribadi ya susah. Tapi etika yang berlaku umum. Iya. Kalau dia misalnya, ini kan baru omongannya cawe-cawe kalimatnya itu. Dia belum ke dalam
konstruk konkret apa yang dibicarakannya. Cawe-cawe itu hanya terminologinya ikut-ikutan ngomong dalam bahasa Jawa. Tapi misalnya apa yang mau dicawe-cawekannya nanti, dia masuk ke aturan main di mana misalnya pelanggarannya, nah itu baru dia misalnya secara terang-terangan dia mengendorse siapa atau ini, itu baru nanti akan kelihatan di sana. Tapi kalau dia baru kalimat, bukan ikut ngomong, ikut campur. iya, setuju kita. Kalau dia misalnya ikut campur, batasan-batasan normanya masih masuk, menurut saya boleh-boleh saja. Karena bukan berarti kalau Pak Jokowi terus nggak boleh ada preferensi tentang calon misalnya. Menurut kita nggak boleh juga membatasi ruang itu mungkin Pak Karni. Kalau dari kita. Baik, sekarang Gerindra, Andre Rosiade. Terima kasih Pak Datuk Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Gus Coy, Pak Jarod, Bang Adi Armando, dan Bang Fikri. Saya supaya tidak meleset aja, saya bacakan Presiden Joko Widodo mengaku tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Dia menyampaikan demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti positif. Lalu beliau menegaskan cawe-cawe yang dimaksud tentu masih dalam koridor aturan. Nah, ini yang paling penting. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan ini menjawab nih kecurigaan Gus Coy. Dan tidak akan mengotori demokrasi. Nah, jadi itu kalimat yang saya baca dari berbagai media. Pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan juga para konten kreator di istana ya Pak Karni, yang mungkin Pak Datuk Karni juga hadir kali sebagai Pemret TV One. Ya. Jadi itu yang perlu. Tadi sebenarnya hal ini sudah dijelaskan secara terang-benderang oleh Pak Jarod sebenarnya. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Jarod. Memang hanya kurang itu Pak Jarod, bahwa Presiden secara tegas di situ menyebutkan bahwa beliau dalam cawe-cawenya dalam hal yang positif dan memastikan tidak akan melanggar aturan, undang-undang, dan juga tidak akan mengotori demokrasi. Nah, ini penting supaya tidak ada ketakutan ya, dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024 ini. Ya, kita tentu menginginkan Pilpres yang sangat sejuk Bang Karni. Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, yang insya Allah akan maju menjadi calon presiden 2024. Dan insya Allah kalau Allah mentakdirkan beliau akan jadi presiden Indonesia tahun 2024. Dan Bang Karni tahu Pak Prabowo itu sandinya 08. Insya Allah akan jadi presiden Indonesia ke-8 di 2024 nanti. Ya. Jadi beliau sudah menyampaikan berulang-ulang kali, masuk bersilaturahim dengan Pak JK, bahwa beliau menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini kita tidak boleh tegang-tegangan. Karena apa? Karena Mas Anies, Mas Ganjar, itu putra-putra terbaik bangsa. Yang punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa yang kita cintai. Bahkan diulangi lagi oleh Pak Prabowo tadi malam di forum MNC ya. Beliau sampaikan, Mas Anies dan Mas Ganjar itu adalah sahabat-sahabat saya. Kita harus bangun demokrasi yang khas. Demokrasi Indonesia yang khas, yang beda dari negara lain. Apa itu demokrasi Indonesia yang khas? Demokrasi yang tidak perlu gontok-gontokan, yang tidak menjelek-jelekkan. Mari kita adu gagasan dan adu program. Jadi saya rasa itu selaras dengan pernyataan Pak Jokowi yang menginginkan pemilu 2024 ini ya, harus dipastikan seperti yang disampaikan Gus Coy, luber dan jurdil. Saya rasa semua pihak, mau 9 partai politik, 3 calon presiden, seluruh rakyat Indonesia pasti menginginkan hal yang sama.
Dan saya yakin Presiden Jokowi menginginkan hal yang sama, Pak Karni. Tidak mungkin beliau ya, setelah sukses 8 tahun ini membangun bangsa dan negara, bahkan tingkat kepuasan beliau 1,5 tahun terakhir ini luar biasa. Hampir 80%. Bahkan ada berbagai lembaga survei menyatakan 82%. Ini tertinggi dalam sejarah. Ya, di saat presiden mau mengakhiri jabatannya 1 tahun itu biasanya lemdak, turun. Tapi Pak Jokowi malah tambah naik. Nah, tentu beliau tidak ingin merusak legasi beliau ini. Nah, tapi ya, tentu sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu beliau punya keinginan untuk memastikan legasi dan keberlanjutan pembangunan itu harus berjalan, Pak Karni. Ya, tentu beliau, apa sih contohnya? Beliau ingin IKN tetap jalan, hilirisasi tetap berjalan, dan hal-hal yang sudah menjadi baik dalam pemerintahannya. Baik waktu bersama Pak Jokowi JK maupun Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Tentu beliau ingin ini bisa dilanjutkan oleh penerus beliau. Jadi kita tidak usah berprasangka buruk ya, bersuuzon. Kenapa? Kalau orang, ini cerita jeleknya aja. Kalau orang punya keinginan jelek, nggak mungkin diungkapkan. Pasti diam aja, Gus Coy. Gitu loh. Iya, itu logikanya. Kalau Pak Jokowi punya niat jelek untuk intervensi dalam pemilu, tentu nggak mungkin Pak Jokowi ungkapkan di publik gitu. Ya, bahwa dia akan intervensi pemilu, akan memenangkan calon tertentu. Sudah jelas tadi bahwa beliau cawe-cawe yang beliau sampaikan adalah dalam bentuk arti positif. Jadi saya rasa kita tidak perlu berdebat panjang kali lebar kali tinggi, berprasangka buruk kepada pemerintah, ya, akan menjegal kandidat tertentu atau tidak. Faktanya apa? Insya Allah calon presiden kita akan ada 3 di pemilu nanti. Ya, Gus Coy sudah deklarasi mendukung Mas Anies, ya, Pak Jarod juga sudah deklarasi mendukung Mas Ganjar, dan kami Partai Gerindra juga sudah deklarasi dukung Pak Prabowo. Ya, kita nikmati pemilu yang sejuk, pemilu yang gembira, dan insya Allah ya, kita hadirkan pemilu yang hasilnya tanpa polarisasi. Disitulah sekali lagi Pak Karni, saya memulai dulu waktu Pak Karni mengundang saya pertama kali di ELC di sini, membatalkan puasa saya untuk bicara sebagai jubir partai. Saya jelaskan sekali lagi bahwa 2024 Indonesia butuh pemimpin kuat, butuh tokoh pemersatu bangsa. Prabowo Subianto adalah jawabannya. Jadi Gus Coy tidak perlu khawatir ya. Pak Jarod juga tidak usah khawatir, Pak JK juga sudah tak khawatir. Kan seperti kata Pak Prabowo, Pak JK dan Pak Prabowo punya guru yang sama. Jadi insya Allah gitulah. Jadi saya ingin menyampaikan cawe-cawe yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam arti kata yang positif. Ya, tidak akan mungkin Presiden Jokowi akan merusak legasi beliau. Mari kita berprasangka positif ya. Karena sekali lagi, kalau orang punya niat jahat, tidak mungkin diungkapkan kepada publik. Baik. Ada lagi Pak Karni? Enggak, saya Cukup, cuma kan? mau komen aja. Enggak sia-sia Pak Jokowi menarik Gerindra jadi koalisinya. Pemirsa, etika itu adalah mengetahui perbedaan apa yang berhak Anda lakukan dengan apa yang sebaiknya Anda lakukan. Lewat puter Amerika, kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Kita akan mulai dengan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI. Tapi sebelumnya katanya Fikri mau ngomong. Iya, sedikit saja. Tadi Pak Karni kan menanyakan dengan saya soal presiden tadi campur tangan. Nah, Bang Karni hadir di situ, apakah mendengar dia presiden campur tangan di ada maksudnya kalimatnya di situ? Ya nggak perlu Mungkin. kalimat itu. Tapi kalimat dia akan cawe-cawe mengkhawatirkan banyak orang bahwa itu dimaksudkannya campur tangan. Makanya tadi kita tampilkan tokoh-tokoh itu. Jadi bukan kekhawatiran pribadi saya, kekhawatiran para tokoh-tokoh. Siap. Baik, sekarang Bung Ade Armando dari PSI. Terima kasih Pak Karni, Pak JK, Gus Hoir, Andre. Ini ada Rocky Gerung tiba-tiba sekarang. Pak Jarod dan Bung. Ya, jadi saya akan mulai dulu dengan saya berusaha memahami kenapa keluar kata itu dari mulutnya Pak Jokowi. Ternyata kalau kita lihat konteksnya, ini ada kaitannya dengan sebetulnya pertama kali menggunakan istilah itu bukan Pak Jokowi, tapi gara-gara ini adalah respons orang terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi, misalnya kalau nggak salah apakah bulan lalu atau awal bulan ini yang dia bertemu dengan 6 ketua umum partai di luar 3 partai yang memang berada di luar koalisinya. Ketika itu sudah diketahui bahwa dia bicara tentang pemilihan presiden. Antara lain salah satu isu yang diangkat adalah soal pemilihan presiden. Kedua, ketika dia bicara di depan Musra musyawarah rakyatnya para relawan Jokowi, di mana dia juga lagi-lagi bilang tentang, dia menyebut tentang 3 calon presiden yang didukung oleh, tidak mengatakan dari dia, tapi mengatakan yang didukung oleh relawan Jokowi, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Airlangga Hartarto kalau tidak salah. Nah, kedua hal tersebutlah kemudian dikomentari oleh banyak orang sebagai cawe-cawenya presiden dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah, yang menarik juga sebetulnya awalnya Pak Jokowi itu sempat bilang bahwa saya nggak cawe-cawe, saya cuma diskusi. Tapi ketika kemudian itu meningkat terus kritiknya, barulah kemudian dia secara tegas mengatakan, iya, saya memang cawe-cawe, lalu kenapa? Kira-kira kan begitu. Jadi kita harus pahami juga dulu konteksnya itu apa? Konteksnya adalah memang tadi yang dikatakan Pak Karni, terutama isunya adalah soal pergantian presiden. Nah, berikutnya adalah pertanyaan, apakah kalau begitu cawe-cawe adalah sesuatu yang diperkenankan atau tidak etis? Tadi sudah dikatakan bahwa kalau secara hukum nggak ada masalah seorang presiden campur tangan dalam kehidupan politik ya. Tapi sekarang dilihat dari soal etis tidaknya. Nah, dalam hal ini saya percaya dengan gagasan, pandangan bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu yang tunggal dalam hal etik. Etik itu akan sangat tergantung pada misalnya saja. Memang ada filsuf-filsuf yang mengatakan ya misalnya orang kayak Immanuel Kant yang mengatakan bahwa categorical imperatif, bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah yang benar. Tapi sebetulnya di dalam kancah perfilsafatan ini kan memang ada banyak sekali orang yang bilang bahwa sesuatu itu dianggap baik atau buruk tergantung pada misalnya utility-nya, manfaatnya, asas manfaat, utilitarian. Nah dalam hal ini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, menurut saya ini adalah sebuah campur tangan yang bagi saya barangkali ya karena saya dari PSI dan PSI kan tegak lurus terhadap Jokowi ya, kalau mau dilihat dari sisi itu ya. Tapi purely dari saya, Gus Coy. Kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang logis. Kenapa? Saya percaya bahwa itu keluar dari mulutnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi memang berharap sekali apa yang sudah dia lakukan di era kepresidenannya itu akan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Maka dia bicara tentang siapa yang paling pantas untuk melanjutkan apa yang sudah dia mulai di masa kepresidenannya. Tadi beberapa contoh sudah dilakukan. Bung Andre menyebut soal hilirisasi nikel, itu contoh yang terbaik kan. Hilirisasi nikel sudah dimulai,
sudah ada banyak investasi yang dikeluarkan, ada begitu banyak kebijakan yang cukup menantang, bahkan sampai diserang oleh Uni Eropa kan ya Bro Andre, karena Jokowi sangat percaya pada arti penting hilirisasi, bukan hanya nikel tapi juga mineral lainnya, juga bahan mentah lainnya ya. Dan untuk itu dia menantang Uni Eropa untuk silahkan aja tuntut gugat kami ya. Kami tetap akan bertahan dengan pelarangan ekspor nikel dan bahan mentah lainnya, mineral lainnya. Itu adalah sebuah sikap yang kalau kemudian oleh presiden berikutnya itu dihapus, dihilangkan, dicabut misalnya, itu bahaya sekali atau bukan bahaya sekali, itu akan mengacaukan segenap narasi kemandirian kita dalam mengelola sumber daya alam kita. Jadi memang penting dia untuk terlibat di dalam memikirkan tentang siapa yang layak untuk menggantikan dia berikutnya. Bagi saya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Atau misalnya saja kebijakan-kebijakan dia yang berani tentang melawan radikalisasi agama kan. Misalnya saja apa yang dia lakukan dengan sangat berani dia membubarkan sejumlah organisasi seperti HTI atau FPI. Ini kan sudah menjadi sebuah isu yang dilontarkan oleh orang mengait-ngaitkannya dengan pertanyaan tentang kalau Anies nanti menjadi presiden, apakah HTI dan FPI akan dihidupkan kembali? Ini pertanyaan yang diangkat di ruang publik ya. Nah, tentu saja Pak Jokowi ingin agar orang yang menggantikan dia adalah orang yang akan melanjutkan kebijakan tersebut. Karena bisa saja presiden berikutnya adalah orang yang mengatakan itu bukan isu, maka dia cabut kembali peraturan-peraturan tersebut. Jadi ada soal IKN tentu saja. Kemudian ada soal Papua barangkali. Itu semua adalah contoh dari kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang tentu dia ingin agar ini berlangsung terus, ada keberlanjutan di situ. Jadi ada argumen, ada alasan yang cukup kuat bagi Pak Jokowi untuk mau terlibat, untuk menyatakan bahwa saya ingin terlibat dalam pemilihan presiden berikutnya. Ya, saya tidak ingin pemilihan presiden berikutnya yang kita tahu memang sangat dipengaruhi oleh keputusan partai itu bergulir begitu saja barangkali tanpa mendengar apa yang menjadi kerisauan Pak Jokowi. Jadi itu adalah sebuah isu yang menurut saya adalah sangat etis, sangat boleh, dan saya nggak ngerti kenapa harus dipersoalkan. Ya, seorang presiden yang bahaya kan bukan soal apakah dia cawe-cawe atau tidak. Yang bahaya adalah kalau kemudian dia dengan sengaja misalnya mengintervensi sehingga pemilu berjalan secara tidak bersih, tidak adil, tidak jujur. Dia memberikan bantuan yang dia menyalurkan dana yang besar kepada salah satu calon presiden dari uang negara misalnya. Kalau itu yang terjadi, itu adalah persoalan besar. Tapi kalau itu tidak dia lakukan, bahwa seorang presiden mengatakan bahwa saya prefer sama misalnya, kalau Bung Andre kan membayangkan pasti jawabannya adalah saya prefer pada Prabowo gitu kan misalnya. Salah nggak dia melakukan itu? Atau sebaliknya, atau lain Pak Jarod kan, dia mengatakan anak emas saya adalah Ganjar. Kan boleh-boleh saja. Di mana letak masalahnya menurut saya? Ya. Jadi kalau tidak ada, kalau ini adalah soalnya adalah dalam hal keterlibatan presiden dalam pemilihan presiden berikutnya, tidak ada sesuatu yang harus terlalu dirisaukan. Nah, tetapi saya juga paham bahwa ada pihak-pihak yang berusaha membangun narasi frame tertentu untuk menunjukkan ini persoalannya adalah pada soal keberpihakan ya. Kalau Anda sudah anti sama Jokowi, kalau tadi dikatakan kan apapun yang dikatakan oleh Jokowi itu akan digoreng misalnya dimanfaatkan. Dan itu terjadi dan itu juga biasa-biasa saja. Sehingga buat saya sih wajar saja misalnya tadi Bro, kalau Bro tuh PSI ya. Denny ya, Bung Denny kan bicara tentang dia menurut saya jump into conclusion. Dimulai dengan adanya cawe-cawe, ditutup dengan isu Partai Demokrat. Seolah-olah itu ada korelasinya bahwa ada kegoncangan di dalam tubuh Demokrat itu sebenarnya terjadi gara-gara cawe-cawenya Presiden Jokowi ya. Karena dia ingin agar Demokrat itu tidak mampu untuk mendukung Anies atau juga
barangkali bisa saja ada orang mengaitkan persoalan Nasdem Johnny Plate ya dikatakan sebagai itu berkat cawe-cawenya Jokowi. Semua itu bisa saja, sangat bisa. Dan itu menurut saya wajar kalau para oposannya Jokowi berusaha menggambarkan Jokowi melakukan itu karena ada tujuan tertentu, ya, tujuan kepentingan tertentu agar salah satu pesaing yang dianggap tidak kompatibel dengan kebutuhan Jokowi itu tersingkir. Dalam hal ini adalah Anies. Itu fine, itu dalam sebuah diskusi itu biasa-biasa saja. Memang tapi kewajiban dari orang yang menuduh itu, misalnya Bung Denny Indrayana tadi, itu adalah harus menjelaskan kepada kita semua apa buktinya bahwa kegoncangan di dalam Partai Demokrat itu tersebut terjadi akibat campur tangan dari Jokowi. Jadi kalau itu bisa diungkapkan kepada publik, kepada kita semua, kita juga akan dengan senang hati menerima itu. Dan mengatakan bahwa, well kalau itu yang terjadi mestinya sih Jokowi nggak boleh melakukan itu. Kalau memang tujuannya adalah dalam rangka menghancurkan Demokrat agar Anies tidak bisa maju. Tapi kan itu butuh bukti. Kalau cuma spekulasi-spekulasi semacam itu, ya tahapnya spekulasi. Kalau spekulasi ya kita cuma bilang, well itu barangkali masuk akal, tapi selama Anda tidak bisa membuktikannya, kita nggak bisa percaya bahwa cawe-cawe yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah cawe-cawe sejauh sampai dia akan mengintervensi keberadaan sebuah partai. Jadi buat saya itu Pak Karni, saya tidak perlu panjang lebar lagi. Terima kasih. Baik. Harusnya ke Rocky Gerung, tapi Pak Yusuf Kala udah dari tadi. Rocky Gerung baru datang ya. Gak sopan juga saya kasih Rocky Gerung. Jadi Pak Yusuf Kala dulu. Bung Karni, cawe-cawe. Bahasa Jawa yang multitafsir. Sebelah kiri saya Pak Choi, Gus Coy mengatakan itu nuansa negatif. Ya, saya bicara Pak Jarod, dua orang Jawa nih mengatakan itu turut campur yang boleh ataupun tidak apa-apa gitu ya. Ya positif. Jadi satu negatif, satu positif. Jadi lebih baik tahu usah dipakai cawe-cawe lah. Tidak semua orang juga mengerti. Bila saya campur tangan, ya kan? Supaya kita lebih berbahasa Indonesia lah daripada cawe yang tidak multitafsir itu. Saya juga tadi pagi bicara dengan seorang orang Jawa juga, Pak. Apa tuh artinya cawe-cawe sebenarnya? Dia bilang, ya campur tangan yang tidak perlu. Jadi yang mana kita pakai? Jadi tak usah kita pakai lah cawe-cawe lah ini, sajalah, turut campur. Bagi saya ini suatu momen yang baik. Bahwa Presiden sudah mengatakan di muka umum, khususnya oleh para pembantunya juga diluruskan. Mungkin ada sesuatu yang salah di pertemuan itu, diluruskan oleh BI, diluruskan oleh Pak Pramono Anung. Bahwa ini maksudnya ialah Presiden menjaga demokrasi agar pemilu itu jurdil, berjalan dengan baik. Bagi saya kita mulai dari situ. Bahwa ini sudah situasi yang baik kalau dijalankan. Bahwa soal campur tangan tadi banyak mengatakan pemerintah itu sebagai wasit. Karena pemerintah dipimpin oleh wasit. Kalau kita lihat sepak bola ada wasitnya. Kalau tidak ada wasitnya bisa berkelahi itu pemain bola, siapa yang mengatakan dia salah atau tidak. Mesti ada yang mengatakan itu. Mesti. Ini nanti keduanya. Ya, jadi oke, jangan dulu, jangan berkelahi dulu. Jadi katakanlah apapun wasit lah atau pengawas terserah, bahwa ada suatu permainan pemilu mesti ada yang awasi apapun namanya. Tetapi kalau kembali ke sepak bola walaupun mungkin tidak sama benar. Kalau wasit itu tidak adil, itu PSSI langsung memecat itu wasit nanti. Kalau dunia ini pertandingan internasional,
wasitnya tidak benar, itu dipecat oleh FIFA dan tidak boleh jadi wasit lagi. Jadi wasit itu gunanya itu. Jadi kita lihat saja dan kita harap rakyat jadi saksi bahwa presiden sudah mengatakan dia akan adil, dia akan jujur, dia akan demokrasi. Itu penting. Kita dukung itu. Nah, bahwa pelaksananya yang penting, bukan ngomongnya yang pelaksanaannya dicapai atau tidak. Bagi saya kita dukung itu. Soal campur tangan, saya tidak pakai cawe-cawe lagi karena multi tafsir kan, seperti itu. Jadi marilah kita mulai dengan seperti itu, bahwa betul-betul pemerintah itu atau presiden akan berlanjut. Jadi kejadian yang lalu hanya memanggil beberapa, katakanlah pada hari itu tidak terulang lagi, ataupun ada nuansa mendukung ini, tidak mendukung ini, atau marah, tidak terjadi lagi nuansa itu, bahwa secara terbuka tidak, tapi secara semua orang tahu, itu jangan terjadi lagi. Kita berterima kasih dengan pernyataan presiden itu yang sekarang ini, mudah-mudahan akan terjadi. Ya tentu beberapa hal juga disinggung di sini. Pertama tadi Pak Jarod juga mengatakan, siapa ada yang mengatakan soal Partai Demokrat. Bagi saya itu Partai Demokrat bukan masalah internal. Karena Muldoko bukan anggota Demokrat. Kalau anggotanya atau sama-sama pengurusnya berkelahi internal. Tapi ini Muldoko bukan anggota Demokrat. Tidak pernah menjadi pengurus Demokrat. Jadi ini eksternal sebenarnya. Jadi ini harus mendapat perhatian. Satu kali ini nanti kejadian seperti ini, semua partai gampang kita bubarkan. Kalau campur tangan seperti ini dari eksternal kemudian masuk ke pengadilan, masuk apa, nah ini berbahaya untuk demokrasi Indonesia, contoh seperti itu. Kedua, apakah presiden itu harus dilanjutkan programnya? Saya kira tidak. Yang dilanjutkan ialah program negara, program pemerintah yang ada di undang-undang. Yang sekarang ini sudah mulai ada undang-undang 25. Dulu ada GPHN, sekarang tidak GPHN. Undang-undang mengatakan yang dilaksanakan ialah visi misi daripada presiden itu. Nah, kalau nanti semua program ini dilaksanakan, nanti akhirnya terjadi apa? Seperti itu. Jadi berbagai-bagai hal harus kita, karena belum tentu. Saya yakin program presiden siapapun yang terpilih pasti punya program yang baik untuk rakyat dan tentu dicantumkan dalam visi misi ya pasti itu semua. Tidak jauh beda-beda sebenarnya. Nah, cuma caranya berbeda-beda. Nah, jadi tujuan sama tapi jangan cara presiden sebelumnya harus diikuti oleh presiden selanjutnya. Itu buat apa ada pemilu? Jadi kita ini kan namanya kedaulatan rakyat. Kalau presiden ikut campur dalam pemilu berarti itu kedaulatan presiden. Ini kedaulatan rakyat. Biar aja rakyat itu memilih presiden yang sesuai visinya. Wah ini betul-betul berlaku kedaulatan rakyat. Kalau tidak maka ini akan menjadi tradisi yang kurang bagus. Bahwa seorang pemimpin itu harus diikuti sebelumnya. Bagaimana kalau dia berbeda partai? Bagaimana kalau berbeda visi? Padahal yang dipilih adalah orang gagasan. Kalau gagasannya berbeda gimana? Apakah kita harus tiru gagasan sebelumnya? Bahwa programnya atau tujuannya sama pasti memakmurkan rakyat seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Jadi tidak boleh. Ya, apa yang dilakukan itu bahwa presiden mempunyai sekarang mempunyai hal yang sama, tujuan yang sama, iya pasti tidak. Tapi tidak semua juga dilakukan seperti itu. Itulah beberapa hal yang tentu kita berbicara di sini. Sebenarnya tadi tentu tidak ada kena, tapi saya minta kita bicara itu dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Bahwa ini bagus. Jadi saya tidak mengatakan ini
campur tangan asal campur tangannya untuk kepentingan kedaulatan rakyat secara keseluruhan. Dan yang memilih presiden yang akan datang itu adalah pemilu. Pemilu itu rakyat secara keseluruhan. Jadi kalau ada tadi mengatakan bahwa ini kan presiden wajib untuk memilih orang yang dapat menjalankan itu. Oh, itu sudah otoriter namanya. Bahwa presiden itu harus memilih sendiri atau mendorong calon yang dia suka. Tidak boleh. Harus memilih siapa yang dapat mencapai tujuannya oleh rakyat sendiri. Tapi apapun tentu kita mendukung yang positif. Mari kita berhenti bicara cawe-cawe itu dalam arti yang multitafsir supaya jangan kita menjadi berselisih. Tadi kita saja di sini berselisih pengertian mau cawe-cawe, apalagi rakyat biasa. Apalagi rakyat umum semuanya. Kalau di kampung saya di Bugis, tentu apa itu cawe-cawe kan? Makanan apa itu kan? Sama di Sumatera, apa itu cawe-cawe coba? Di Padang apa dibilang cawe-cawe itu? Jadi ada lagi. Mari kita meluruskan negara kita semua. Mari kita lihat pemilu akan datang, pemilu yang bagus, demokratis, jurdil. Tidak ada campur tangan yang negatif, tidak ada keberpihakan sebagai wasit. Karena kalau wasit berpihak, maka komisi PSSI akan menurunkan wasit itu untuk tidak menjadi wasit lagi. Kalau di internasional FIFA dia akan dicoret namanya. Karena itulah seperti itulah kita inginkan wasit yang adil untuk mencapai kedaulatan rakyat yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kuliahnya. Sekarang kita tunggu kuliah Rocky Gerung. Saya nggak kasih kuliah, saya kasih nilai akhir aja. Oke, ya sensasi ada, tetapi di dalam sensasi orang berupaya untuk memanfaatkan diksi itu demi kepentingan power yang sedang dia miliki. Andre tadi pakai diksi itu untuk merayakan bahwa Prabowo akan jadi presiden. Ya nggak ada urusan dengan itu tuh. Ada mulai dengan semacam sifat apologetik terhadap istilah itu tuh. Lalu saya yang lain saya nggak sempat dengar. Pak Yusuf Kala mengambil risiko dengan menafsirkan bahwa cawe-cawe itu adalah campur tangan yang buruk yang tidak diperlukan. Walaupun Pak Yusuf Kala bikin referensi bahwa itu menurut temennya, kira-kira begitu kan. Supaya aman itu. Ya dua teman ini yang bertengkar. Tapi kalau kita lihat algoritma dari kalimat itu, kan sebelumnya ada past event, sequences. Mulai dari Projo mempromosikan 3 periode, lalu ada soal Muldoko mau merampok Partai Demokrat, lalu ada soal 3 periode sistem tertutup, macam-macam di situ tuh. Nah orang tidak mungkin merumuskan sesuatu di luar grammar itu. Jadi istilah cawe-cawe itu semacam konklusi dari peristiwa itu. Itu yang masuk di benak publik. Jadi publik menganggap, oh cawe-cawe akhirnya diakui oleh Presiden Jokowi sebagai dia mau main curang. Kan dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan tuh. 3 periode ngapain? Presiden juga bilang, enggak itu keinginan dari relawan Projo. Ya tentu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin 3 periode. Kan dalil itu bisa kita tangkap dengan baik itu. Yang terakhir sebetulnya, kenapa cawe-cawe itu muncul? Karena Jokowi nggak punya lagi peralatan untuk memastikan siapa yang akan dia bebankan dengan legacy dia kan ada. Oleh karena itu dia turun sendiri akhirnya kan. Orang-orang yang dia suruh untuk main curang udah nggak ada tuh. Maka dianggap kalau begitu gue sendiri yang turun lapangan. Saya mau cawe-cawe. Saya tidak netral. Terjemahannya di dalam Wikipedia artinya saya mau main curang. Itu psikologi terbalik yang akhirnya diucapkan oleh Jokowi kan.
Kan dia mau andalkan Prabowo juga dia nggak percaya tuh. Kalau dia mau andalkan Prabowo, dia bilang aja, saya udah nggak urusan. Saya nggak akan campur tangan, ikat tangan saya. Supaya tangan saya nggak kemana-mana. Tetapi Jokowi masih menganggap bahwa dia masih kesel pada Ibu Mega karena Power Ranger-nya itu dirampas oleh Mega tuh. Dia kehilangan power sebetulnya. Jadi dia cari cara, ini saya terangkan dari sudut pandang psikoanalisis seorang politisi yang masih ingin bermain untuk menentukan langkah berikutnya. Jokowi yang ngomong cawe-cawe bukan Jokowi yang presiden, bukan Jokowi yang kepala negara. Tapi sebagai political player yang dalam upaya terakhir ingin menegakkan benang basah itu kan. Jadi itu frustrasi sebetulnya tuh. Kalau kita lihat secara psikoanalisis, Jokowi ada dalam frustrasi mau ngapain. Kayak orang yang kiri kanan dia nggak tahu mau ngapain ya. Ya udah sendiri aja ambil risiko itu. Lalu kita dibuat harus menafsirkan. Ngapain ditafsirkan sesuatu yang dari pangkal bisa kita temukan ujungnya tuh. Lalu ya pastilah adik akan ya ada yang sukses karena itu sukses itu mesti dia wariskan. Ya coba apa misalnya nikel, iya hilirisasi, iya tapi orang nggak bicara hilirisasi. Orang bicara di hulu proses menemukan izin usaha itu demokratis apa enggak. Jadi dari awal air kotor itu soal nikel udah kotor. Nah itu bisnis yang tidak dihasilkan melalui kompetisi fair itu. Ya 3-4 orang yang dapat lisensi itu kan. Memang outputnya adalah green, tetapi di atasnya itu adalah kotor. Kan itu dipersoalkan oleh Uni Eropa misalnya. Anda bilang, Anda klaim aja output Anda adalah green. Iya, tetapi di ujung itu Anda peroleh tidak dengan cara demokratis. Enggak ada kompetisi yang sehat di situ. Soal itu kan. Tetap itu adalah mainan dari 3-4 orang sebetulnya tuh. Itu yang dipersoalkan oleh anak muda Eropa. Anak muda Eropa lebih tajam dari PSI itu. Karena mereka tidak melihat hilirnya, dia mau persoalkan hulunya bagaimana. Itu dasarnya tuh. Nah soal begituan juga, kalau diucapkan, dibongkar, maka dianggap kalau begitu Jokowi cawe-cawe dalam upaya untuk menipu bahwa seolah-olah hulu ke hilir itu bersih itu proses demokratis dalam soal green economy. Jadi soal semacam itu semakin dibongkar, semakin ditutupi, semakin orang melihat apa yang mau ditutupi itu. Nah saya balik lagi pada soal sekarang tuh. Pak Jokowi ada di dalam kegelisahan. Dia berupaya untuk kasih sinyal, dia masih punya grip terhadap kekuasaan. Ternyata makin lama, kalau saya bayangin, begitu Pak Jokowi ngomong cawe-cawe, itu WA grup di antara menteri, ini ngomong apa doi? Maksudnya kemana? Ke lu? Saya bilang, ini targetnya kemana? Jadi percakapan publik Jokowi itu diolah dengan cara yang buruk justru oleh mereka yang di sekitar Jokowi. Kan dibocorkan ke kita itu dengan maksud untuk mengolok-olok sebetulnya kan. Jadi dasarnya itu. Jadi Jokowi ditenggelamkan oleh grammarnya sendiri. Karena memang gak ada tafsir lain buat cawe-cawe itu adalah campur tangan. Dengan maksud yang buruk. Kan itu intinya. Nah pertanyaan kita kenapa masih campur tangan? Berarti ada hal yang masih mau diselundupkan. Kan yang kita sebut sebagai kepekaan millennials, kepekaan mak-mak, kepekaan publik itu di situ. Dasarnya tuh. Lalu orang bilang ya kalau nggak cewek-cewek ngapain Gibran masih disorong-sorongkan supaya masih jadi faktor. Jadi semua peralatan Jokowi ingin dia pakai di hari terakhir atau di ujung kekuasaannya. Itu namanya cawe-cawe. Mudah sekali. Jadi ya udahlah. Buat saya hal semacam ini sekedar menunjukkan bahwa problem kita hari ini hanya karena dadakan Ibu Mega mengambil keputusan yang membuat Jokowi bingung. Lalu Jokowi mau lakukan semacam vendetta pada Ibu Mega tuh. Oke, gue mau cawe-cawe itu. Yang paling tersiksa pasti Ganjar atau Megawati. Cawe-cawe apa tuh? Pasti bukan cawe-cawe untuk membela Ganjar, kan nggak mungkin. Itu kan udah selesai kan. Power Ranger-nya udah pindah kok. Mainan Jokowi adalah Ganjar. Pada Ganjar dia investasikan seluruh moral masa depan bangsa ini. Tiba-tiba dalam satu momen yang agak misterius, si Power Ranger ini jadi mainan Ibu Mega sekarang. Dan ternyata di tempat Ibu Mega juga nggak ada power dia. Sang Power Ranger. Lalu Jokowi bilang, dalam hati dia bilang, udah dibilangin sih mending saya yang asuh Power Ranger itu tuh. Tetapi itu udah nggak ada lagi, momentum itu udah hilang tuh. Maka orang-orang yang lain, Ade Armando segala macam, masih menganggap bahwa Ganjar itu Power Ranger-nya Jokowi yang dihadiahkan pada Ibu Mega. Enggak. Ibu Mega rampas, itu bukan hadiah, dirampas dari
tempat mainannya Jokowi, dia di hostile takeover, itu soalnya tuh. Dan itu ada bekas pada Pak Jokowi itu. Kok mainan kesukaan saya dirampas ya? Itu dasarnya itu kan. Maka terlebitlah psikologi. Oke, kalau begitu saya akan balas dendam tuh. Diam-diam. Segala macam cara dibikin. Tapi di ujungnya dia lihat juga, ya susah juga cara balas dendam. Walaupun dengan segala macam peralatan, Mahkamah Konstitusi dipakai, Mahkamah Agung dipakai, KPU bakal dipakai, nggak ada caranya. Dia nggak yakin bahwa peralatan yang dia punya itu masih bisa dia kendalikan. Maka dia akhirnya lakukan sendiri psikologi itu. Jadi terbaca betul bahwa Pak Jokowi memang nggak ngerti etika politik. Mestinya dia bilang aja. Saya usulkan, Pak, begini Pak Jokowi, ini masih ada 4 bulan sampai bulan September tuh. Coba Anda setiap 2 minggu kasih pidato public address. Untuk dengan menyebutkan, saya akan mengucapkan pidato berseri 8 kali tentang masa depan bangsa ini tuh. Tanpa semacam sensasi bahwa dia akan mengendalikan politik. Itu lebih bermutu tuh. Supaya dia mempersiapkan diri jadi Pandito Ratu sebagai pertapa nanti itu kan. Yang paling bagus adalah Gibran. Gibran udah bilang, pulang aja ayah tuh. Mending main dengan cucu-cucu tuh. Karena mainannya dia udah dirampas Ibu Mega. Jadi balik lagi pada main dengan cucu-cucu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita tahu bahwa psikologi itu mengganggu Jokowi. Dia kehilangan mainan. Jadi intinya itu, dia kehilangan mainan yang dia sayang. Yang namanya Ganjar Pranowo. Hanya karena itu sebetulnya urusannya jadi panjang. Jadi kembalikan aja Pak Jokowi dalam keadaan ya supaya batinnya itu tenang gitu. Coba dia jangan lagi dikelilingi oleh buzzer atau oleh relawan, dikelilingi oleh psikolog aja. Itu lebih bagus buat beliau tuh. Makasih. Iya, Pak Jar. Saya dengarin Bung Ricky Gerung ini ketawa sendiri gitu loh ya. Gini-gini sedap ya. Iya. Jadi ketawa aja kita. Jadi proses yang disederhanakan seperti itu tidak terjadi. Logikanya nggak masuk sama sekali. Ya, saya ada di dalam ya tentang keputusan Ibu Mega untuk mencalonkan Pak Ganjar. Tentu melalui pemikiran yang sangat mendalam. Dan kenapa diputuskan 21 April? Ya. Adik Kartini 1 hari sebelum Lebaran, ya, itu tentu ada perhitungan-perhitungan dari beliau. Jadi tidak kemudian dianggap bahwa karena ini mainan Pak Jokowi, kemudian dirampas Ibu Mega. No. Di dalam PD Perjuangan, ya, proses kaderisasi kepemimpinan itu berjalan sistematis, berjenjang, dan Ibu Mega itu selalu ya mendengarkan berbagai masukan. Ya, termasuk mendengarkan suara rakyat. Seperti apa? Dan ingat bahwa Pak Ganjar itu kader internal PD Perjuangan. Kita selalu mendahulukan, memprioritaskan kader internal. Pak Jokowi itu juga kader internal, Mas Andri. Ya. Beliau 2 kali sebagai wali kota. Ya. Beliau pernah juga jadi pengurus partai. Jadi kita itu bukan seperti satu keluarga besar PD Perjuangan. Dan dengan penuh perhitungan dan penuh dengan berbagai macam masukan dari rakyat terutama dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga masukan dari Pak Jokowi. Sehingga diputuskanlah Pak Ganjar Pranowo. Karena diyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo ini akan mampu ya melanjutkan, meneruskan dan mempercepat capaian-capaian yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu. Jadi saya agak protes kalau dianggap sebagai mainan. Pak Jokowi tidak punya mainan. Ya. Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia dan Pak Ganjar itu bukan boneka mainan. Pak Ganjar juga punya track record yang bagus. Pak Ganjar juga disukai banyak orang dan kita juga memahami dan meyakini bahwa Pak Ganjar mempunyai kemampuan, kapasitas, integritas ya dan visi misi sesuai dengan garis ideologi PD Perjuangan.
Jadi Bang Karni, ukuran bagi kita adalah tadi, ukuran ideologis dan kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang, yang sistematis melalui proses kaderisasi terus-menerus. Jadi itu. Boleh nggak saya setujui keterangan Pak Jarod sehingga saya nggak perlu tanggapi? Sangat boleh. Boleh kan? Ya, oke. Jadi tidak perlu ditanggapi, nggak apa-apa, bagus. Pemirsa, kekuasaan itu tidak korup. Ketakutanlah yang membuat orang korup. Ketakutan kehilangan kekuasaan mungkin juga membuat orang korup. John Steinbeck, penulis Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.